Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini bersama-sama kita akan saksikan pembahasan terkait persiapan penilaian sumatif akhir semester ganjil mata pelajaran matematika, yang mana pada PSAS kali ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, dan juga uraian. Sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya untuk kisi-kisi dalam PSAS kali ini adalah sebagai berikut. Untuk detailnya bisa kita unduh di lampiran pada deskripsi video yang bisa kita akses bersama. Baik, di sini untuk pilihan ganda jumlah soalnya ada 10. Kemudian pilihan ganda kompleks karena kita juga persiapan menjelang pelaksanaan TKA, karena ini soal ditujukan untuk peserta didik kelas 9, maka tidak ada salahnya dalam PSAS kali ini sekaligus untuk persiapan, pemantapan, dan pengenalan tipe-tipe soal TKA. Sekali lagi, ada 10 soal pilihan ganda, 5 soal pilihan ganda kompleks, dan kurang lengkap kalau tidak disertai dengan soal uraian ada sebanyak 5. Kemudian, kemarin kisi-kisi ini untuk bentuk soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks sudah saya ujikan, sudah saya berikan latihan kepada salah satu kelas yang mana diikuti oleh sebanyak 30 siswa, dan hasilnya hasilnya masih jauh dari harapan. Dari 30 peserta didik yang mengikuti latihan, ternyata skor tertingginya adalah 51% dan terendahnya sangat rendah sekali, yakni 6%. Adapun ringkasannya adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 1, akurasi pertanyaannya dia bisa mencapai 27% dari maksimal 100% dengan jumlah total murid sebanyak 30, maka secara garis besar soal nomor 1 itu baru bisa dikerjakan oleh 8 anak saja. Berikutnya untuk soal kedua dan seterusnya. Untuk soal kedua itu tingkat akurasinya adalah 20%, artinya dari 30 anak yang ikut tes, soal nomor 2 dia baru bisa dikerjakan oleh 6 anak saja. Demikian seterusnya, dan bahkan ada soal tertentu, yakni soal yang ke-11, soal kotak centang. Kotak centang itu berarti PGK pilihan ganda kompleks, dia sama sekali belum ada yang bisa mengerjakan dengan benar, alias 0%, alias 0 siswa. Seperti apa sih gambaran umum terkait dengan bentuk soalnya? Coba kita saksikan bersama sebentar. Adalah seperti ini. Ini adalah tampilan ini adalah tampilan yang nantinya bisa diakses oleh kemarin yang mengikuti latihan mengerjakan 15 soal, 10 soal pilihan ganda, dan 5 soal PGK pilihan ganda kompleks. Kurang lebihnya adalah seperti ini. Ini kita menggunakan aplikasi Wayground ya. Ini bisa diakses secara free dengan modal anak-anak memiliki akun Gmail. Jadi seperti ini saja. Misalkan ini untuk pilihan ganda nomor 1, persamaan yang ekuivalen dengan 5x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 6x dikurangi 2y dikurangi 8 adalah berapa? Ini ada 4 pertanyaan. Ini soalnya adalah pilihan ganda, artinya
di antara 4 pilihan ganda yang diberikan, 4 pilihan jawaban yang diberikan hanya ada satu yang benar. Nah, misalkan kita klik yang sini. Nah, itu kalau tandanya merah artinya dia salah, dan seterusnya ya. Di sini ada 15 soal, otomatis dia akan berlanjut ke soal-soal berikutnya dan seterusnya. Ini adalah gambaran umumnya. Kita kembali lagi, kita stop dulu. Nah, kembali lagi ke sini. Baik, langsung aja kita ke pilihan ganda yang pertama. Pilihan ganda yang pertama, di sini kisi-kisinya disebutkan bahwasanya diberikan PLDV. Murid diminta untuk menentukan persamaan linear yang ekuivalen. Jadi tadi yang dalam video yang sudah saya tampilkan, peserta didik atau murid diminta untuk menentukan persamaan linear yang ekuivalen. Bentuk soalnya adalah seperti ini tadi. Nah, untuk menjawab soal tersebut, ekuivalen dengan 5x dan seterusnya sampai dikurangi 8, caranya tidak lain tidak bukan adalah kita semua mengingat kembali terkait dengan materi suku sejenis. Nah, suku sejenis itu artinya apa? Suku sejenis itu adalah kita menentukan di antara unsur-unsur bentuk aljabar di sini, unsur-unsur SPLDV di situ, itu tuh yang sejenis variabelnya sama. Ada 5x dengan 6x, ada min 3y dengan min 2y, dan ada lagi plus 6 dengan min 8 karena dia sama-sama konstanta. Nah, untuk mengerjakannya, maka pengerjaannya adalah kurang lebihnya seperti ini. Ditambah 6 sama dengan 6x dikurangi 2y di min 8. Kita dekatkan suku yang sejenis. Misalkan x-nya kita kedepankan. Jadi yang di sini namanya ruas kiri, kemudian yang di sebelah kanannya tanda sama dengan dia adalah ruas kanan. Misalkan x-nya kita bawa ke ruas kiri. X-nya kita bawa ke ruas kiri, berarti 5x, karena dari sini dia positif, di sini dia positif, maka ketika dibawa ke ruas kiri dia menjadi lawannya positif min 6x. Kemudian kalau x-nya sudah selesai, maka kita sekarang berganti ke y, min 3y, kemudian kedatangan plus 2y. Sekali lagi di sini awal mulanya dia adalah min, maka ketika berpindah ruas dia harus berganti tanda menjadi lawannya. Lawannya min adalah plus berapa? Plus 2y tadi. Kemudian konstantanya supaya bervariasi kita pindah ke ruas kanan. Berarti yang akan kita pindah adalah yang 6. Ingat 6 ini dia adalah bertanda plus atau positif, maka ketika pindah ruas dia nanti akan berubah tanda menjadi min 6. Kemudian kita selesaikan, 5x dikurangi 6x jadi berapa x? Kalau dari kalian ada yang masih bingung 5x dikurangi 6x jadi berapa, ibaratkan x itu adalah apel misalkan. Kamu memiliki 5 apel, kemudian kamu akan memberikan, karena min itu kan berarti jumlah apel kalian berkurang. Berarti kamu punya 5 apel, tapi kamu berniat memberikan 6 apel kepada orang lain. Apa yang terjadi dengan apel yang kamu miliki? Apakah cukup apel yang kalian miliki atau masih kurang? Kan otomatis kalau hanya punya 5 mau memberikan 6, apel yang kalian miliki masih minus, kurang 1 apel kan? Ingat kurang 1 apel berarti bisa dituliskan min x. Seperti itu. Baik, sekarang kita berganti ke variabel y. Misalkan tadi x sudah apel, sekarang kita misalkan y-nya adalah jeruk. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi. Min 3y berarti seolah-olah kamu itu punya keinginan nih. Kamu punya keinginan ngasih 3 jeruk ke teman kamu. Tapi ternyata plus 2y artinya kamu punya, sementara ini baru punya 2 jeruk. Apa yang terjadi?
jeruk kamu masih kurang sebanyak 1, berarti minus Y. Begitu. Kemudian dengan konstantanya min 8 min 6, kamu punya ganti nih, kamu punya hutang 8.000 dan hutang lagi 6.000. Apa yang terjadi? Hutang kamu menjadi 14.000. Karena hutang maka di sini tandanya adalah minus. Begitu. Jadi ini nih persamaan linear dua variabel yang ekuivalen dengan pertanyaan di atas itu sebenarnya seperti itu. Tapi kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Apakah dia itu sesuai dengan ini? Kalaupun tidak, apakah dia sesuai dengan ini? Kalau tidak lagi, sesuaikah dengan itu? Dan terakhir, sesuaikah dengan itu? Pasti hanya ada satu pilihan jawaban yang paling benar. Cara menjawabnya adalah kita sesuaikan dengan tulisan yang ada di masing-masing pilihan jawaban. Maksudnya gimana? Contoh nih, misalkan pilihan jawaban A, pilihan jawaban yang pertama, di sini tertulis X dan Y dia berada di ruas kiri. Dengan X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Mari kita cek apakah bisa dituliskan sebagai seperti itu. Coba kita tuliskan. Tadi kita sudah dapat jawaban sampai di sini. Sesuaikah ini dengan pilihan jawaban yang pertama? Oke, mari kita ubah X-nya menjadi positif. Sementara di sini masih bernilai negatif. Di sini masih bernilai negatif nih. Caranya gimana supaya kita jadikan positif? Caranya adalah kita kalikan dengan bilangan negatif 1. Hasilnya akan menjadi X positif, Y juga positif, 14 juga jadi positif. Karena semua unsur ini semua bernilai negatif. Negatif dikali negatif jadinya positif dalam matematika. Oke, kita simpulkan apakah dia sesuai dengan si pilihan jawaban pertama. Ternyata dia adalah tidak sesuai. Karena tidak sesuai, maka bukan jawaban A, bukanlah jawaban yang pertama ini sebagai pilihan jawaban yang benar. Sekarang kita lanjut ke pilihan jawaban yang kedua. Kita copy dulu, kita cek di sini, memanfaatkan jawaban yang kita peroleh tadi, kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang kedua. Di sini tertulis X-nya bernilai positif dan satu-satunya unsur yang berada di ruas kiri. Berarti unsur Y kita harus pindahkan ke ruas kanan. Kita lakukan pelan-pelan. Berarti bisa tertulis min X di ruas kiri sama dengan sebagai pemisah. Dan sekali lagi ketika kita memindahkan si unsur min Y ke ruas kanan, berarti dia sekarang berganti menjadi Y positif, dan min 14 nya di sini dia sudah berada di ruas kanan, maka tidak berubah tanda, tetap negatif. Kemudian sudah sesuaikah dengan si pilihan jawaban B? Ternyata belum, karena di sini yang diminta X-nya positif. Sama seperti pada pilihan jawaban yang pertama tadi, kita harus kalikan dengan bilangan negatif 1. Hasilnya jadi berapa? Yang ruas kiri menjadi X saja, yang ruas kanan menjadi min Y, dan konstantanya menjadi positif. Nah, sesuaikah dengan pilihan jawaban yang kedua? Sesuaikah dengan dia? Ternyata tidaknya berada di unsur Y-nya ini. Harusnya Y-nya bernilai negatif, tapi tertulisnya justru Y positif. Berarti dapat kita simpulkan bersama, bukanlah jawaban ini yang diminta. Lanjut, kita berarti harus membuktikan pilihan jawaban selanjutnya yang di situ. Sekali lagi kita copy dulu yang jawaban yang jawaban yang kita peroleh di sini. Kita
pastekan di sini. Mana? Kita pastekan di sini. Sesuaikan dengan yang tertulis. Di sini yang tertulis Y-nya di ruas kiri, sedangkan X dan konstantanya dia berada di ruas kanan. Oke, kita sesuaikan. X-nya di ruas kanan, Y-nya di ruas kiri. Berarti di sini kita pertahankan min Y, kita pindah min X-nya. Jadi X positif, 14-nya tetap negatif. Kemudian yang diminta dalam Y positif. Maka sekali lagi kita kalikan dengan, belum berubah, kita kalikan dengan min 1, jadinya adalah Y, dan dari X menjadi min X, dari min 14 menjadi plus 14. Sesuaikah dengan yang tertulis di pilihan jawaban yang ketiga? Ternyata iya. Dengan demikian dapat kita simpulkan dialah jawaban yang diminta. Nah, kalau sudah seperti ini, perlukah kita melanjutkan untuk mengecek si pilihan jawaban berikutnya? Sebenarnya tidak wajib sih, tapi kalau untuk lebih meyakinkan lagi apakah jawabanmu benar atau belum, ya nggak masalah. Oke, coba kita cek aja ya untuk melengkapi atau untuk lebih meyakinkan jawaban kalian benar atau belum. Di sini pilihan jawaban yang keempat, dia Y-nya juga berada di ruas kiri. Hampir mirip nih dengan ini tadi. Tapi perbedaannya ini X-nya positif. Padahal kita tadi jelas-jelas diperoleh X-nya itu harusnya negatif. Dan konstantanya bernilai negatif. Padahal jelas-jelas kita tadi harusnya konstantanya adalah positif. Maka langsung aja kita simpulkan. Benar apa itu salah nih si pilihan jawaban yang keempat nih? Sesuai nggak dengan yang seharusnya pernyataan yang bernilai benar? Kan tidak. Y-nya udah sama, tapi kok unsur yang di ruas kanannya dia berbeda? Berbeda salah satu aja dia udah salah, apalagi berbeda dua-duanya, maka semakin salah itu. Berarti udah bisa disimpulkan juga bahwasanya pilihan jawaban yang keempat itu ibarat kata dia adalah sebagai pengecoh, karena yakinlah dalam setiap soal itu pasti ada jawaban pengecohnya. Begitu ya. Oke, berarti kita sudahi untuk pembahasan pada soal yang pertama. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk pembahasan soal berikutnya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.